Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Dinata. Yap, pada video kali ini saya akan melakukan video hands-on kembali ya untuk lab pada ethical hacker ya, yaitu cross-site scripting atau XSS. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas ya salah satu jenis serangan yang paling klasik ya dan berbahaya dalam dunia website security ya, yaitu adalah cross-site scripting. Nah, biasa disebut juga yaitu XSS seperti itu. Nah, teknik ini nih teknik eksploitasi ya yang memungkinkan jadi seorang attacker itu menyisipkan sebuah script yang bisa dibilang itu berbahaya ke dalam suatu halaman web ya yang kemudian dieksekusi di browser si korban seperti itu. Biasanya berbentuk form gitu. Nah, dengan cara ini seorang attacker itu bisa mencuri cookie ya, bisa melakukan session hijacking ya, bahkan mengarahkan user ke situs berbahaya seperti itu. Nah, kita akan menggunakan yang namanya DVWA ya. Nah, di sini saya sudah membuka kali ya. Di sini saya akan menjalankan DVWA yang terlebih dahulu. Kita buka ya. Oke. Jadi tujuan utama dari lab ini yaitu adalah sebelum saya melanjutkan, saya jelaskan terlebih dahulu tujuan dari lab kali ini, yaitu kita memahami ya bagaimana XSS ini bekerja di berbagai skenario seperti itu. Nah, yang kedua mungkin kita dapat melihat ya bagaimana perbedaan level dari tingkat keamanan untuk mempengaruhi keberhasilan suatu serangan yang pada kali ini itu adalah XSS seperti itu. Yang ketiga, kita akan belajar ya bagaimana seorang attacker itu dapat membypass filter sederhana yang dibuat oleh seorang developer web seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk aja pada bagian pertama yaitu kita akan melakukan refactored cross-site scripting ya. Saya di sini sudah login pada DVWA yaitu tempat kita melakukan uji ya pilot-pilot yang akan dilakukan. Oke, di sini saya akan mengatur level terlebih dahulu untuk ke level low. Nah, di sini sudah low. Selanjutnya kita bagian reflected ya. Di sini terdapat sebuah form yang menanyakan nama. Kita tes reflector ya. Tes seperti itu ya. Oke, dan di sini terdapat output atau return hello dengan nama yang saya isikan tadi. Nah, untuk memastikan ya data ditampilkan, saya akan kontrol dulu. Nah, di sini yaitu adalah lihat source code ya, yang dimana HTML saya menggunakan string hello reflected ya. Oke, di bagian ini sebentar. Bagian ini ya. Nah, kita nih bagian ini yang saya inputkan tadi. Terus secara langsung tanpa disanitasi ya, artinya input user itu dimasukkan ke dalam HTML tanpa adanya filter apapun. Nah, ini mengindikasi kerentanan XSS nih. Coba kita gunakan sebuah pilot ya, yaitu dengan script ya. Oke, lanjut kita buat alert ya, karena kita akan buat alert dulu. You are hacked ya. Itu sudah cukup. Kita tutup ya. Kita buat dengan tutup ya. Seperti ini. Dan benar saja muncul pop-up alert ya yang kita inputkan tadi. Artinya aplikasi atau web ini benar-benar vulnerable atau memiliki kerentanan ya terhadap reflected XSS di level low. Nah, lebih jauh lagi saya coba copy ya URL hasil input tadi. Copy ya. Paste di halaman tab baru. Kita paste. Yap.
menunjukkan pokoknya muncul lagi nih. Ini menunjukkan jadi bagaimana attacker ini bisa membuat sebuah link berbahaya lalu mengirimkannya ke korban ya melalui email ataupun pesan palsu. Begitu korban klik linknya, script langsung jalan di browser mereka. Seperti itu. Itulah berbahayanya dari reflected XSS. Nah, sekarang kita tes untuk di bagian level medium. Kita berhenti level medium, lalu kita reflected ya. Nah, sekarang kita masuk pada level medium. Nah, saya akan mengulang kembali ya komen sebelumnya, yaitu ini. Nah, pilot sebelumnya ya, kali ini berbeda. Pesan hanya ditampilkan sebagai teks biasa saja atau mereturn ya, return teks biasa saja. Nah, artinya ada filter sederhana. Nah, saya bisa lihat view source-nya. Ya. Nah, di sini menemukan sebuah code PHP sederhana ya, yaitu di bagian name. Artinya developer ini menggunakan fungsi string replace ya, untuk menghapus kata script dan lain-lainnya lah. Seperti dia melakukan filter untuk memfilter kata script ya, seperti ini. Artinya hanya sensitif, tapi di sini kita lihat hanya sensitif pada huruf kecil. Ya, kita bisa mengakalinya nih dengan membuat sebuah pilot ya. Itu kita tes, kita sama, tapi kita buat kita edit di bagian ini aja. Gede, S gede, R gede, huruf kapital, dan close tag juga. Bisa kita submit ya, lihat. Nah, hasilnya tetap mengeluarkan output pop-up alert ya. Jadi meskipun sudah difilter, serangan ini berhasil karena attacker hanya menggunakan variasi huruf besar dan kecil, dikarenakan seorang developer itu hanya melakukan filtering pada sensitif hanya pada script yang umumnya itu menggunakan huruf kecil saja, seperti itu. Nah, contoh nyatanya bagaimana filter yang lemah itu juga akan membuka sebuah kerentanan yang sangat besar, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke level high. Masuk level high ya. Nah, di masuk level high lagi ya. Ini kita akan coba script sebelumnya ya, yaitu dengan variasi tadi. Nah, di sini hanya tidak ada pop-up ya. Kita akan lihat view source-nya. Nah, di sini sudah sedikit agak sudah mulai serius nih filteringnya ya. Jadi regex ini lebih kuat ya karena mendeteksi kombinasi script ya, seperti ini ya. Dalam berbagai variasi huruf ya, mulai dari huruf kapital ya ataupun huruf lowercase seperti itu. Jadi kita juga bisa nih mengakali untuk bypass ya dengan search atau pilot yang memanfaatkan event handler HTML. Contohnya seperti ini. Kita buat image ya, yaitu kita buat source yaitu X ya, lalu kita one error ya, sama dengan itu alert, lalu kita buat untuk ini UR seperti itu ya, dan kita tutup ya, pas. Nah, dan hasilnya oke, mungkin saya tadi hasilnya pop-up alert ini berhasil muncul. Ini membuktikan ya bahwa meskipun sudah melakukan filtering ya yang sudah sedikit canggih seperti itu ya, tapi jika hanya berfokus untuk memfilter kata script gitu aja ya, teks script saja, mungkin attacker masih bisa memanfaatkan atau memanipulasi ataupun mengakali dengan elemen-elemen lain seperti HTML ya, image ataupun SVG. Gitu. Pada kali ini kita mulai tadi menggunakan tag image ya. Nah, oke, itu tadi untuk yang XSS reflected ya. Kita langsung masuk ke XSS untuk stock. Nah, kita akan mengubah kembali level low
ya. Nah, di sini terdapat dua kolom form ya, yaitu name dan juga message sebagai buku tamu ya, seperti itu. Di sini kita sudah melakukannya dan kita coba tes ya, dengan tes 1, namanya tes 1, lalu message-nya start test gitu ya. Oke, nah outputnya sini akan menampilkan daftar input-inputan ya, yang dan masuk sini jadi berupa list gitu. Nah, kita cek dulu nih usernya sama persis ya. Ya. Jadi dalam data message juga name. Message dan oke. Nah, coba kita tes dengan memasukkan pilot ya. Oke, itu dengan seperti ini. Tes ya. Di sini kita tes ya. Kita di sini buat script. Oke, di sini di filter ya. Lanjut, kita coba pilot dengan ini tes dengan menggunakan script. Alert ya. Nah, benar saja ya, pop-up muncul bahkan setelah saya refresh halaman ya. Coba kita tes refresh halaman nih ya, pop-up tetap muncul nih ya. Oke. Seperti itu, dan ya, tetap aja muncul ya walaupun saya refresh. Nah, ini karena pilot disimpan di database ya, database Guessbox, yaitu bagian ini nih ya. Jadi disimpan ya. Nah, artinya setiap halaman dibuka, escape berbahaya akan terus dijalankan seperti itu. Maka kita akan melakukan reset database dulu ya, untuk membuat default tadi ya, kita tidak selalu muncul tadi pop-up tadi. Kita masuk sekarang untuk level medium. Kita jalankan kembali tadi yang tadi yaitu script alert ya, ya. Nah, sekarang langsung diblok ya. Setelah cek code ya, kita cek code dulu. Nah, di level medium ya, saya lihat string text ya, yaitu string text ini, dan HTML special karakter ya. Artinya semua HTML text akan dihapus atau di encode seperti itu, agar ini sama aja kita melakukan sanitize input ya, melakukan filtering seperti itu ya. Tapi kelemahannya masih ada. Jadi untuk name field ya, untuk name field bagian ini ya, sanitasinya hanya pakai string saja. Jadi saya bisa melakukan bypass dengan pilot seperti ini. Dan kita buat seperti ini script ya. Lalu oke, ini dibatasi ya. Kita inspect bagian ini, yaitu ini max length ya, ini 10, kita buat 100 ya. Oke, kita 100-in, selesai. Kita load dengan pesan yang sama, terus UR gitu ya. Ini kita buat script. Oke, itu jalan untuk pesannya
2 seperti ya. Tes medium. Nah, sekarang ini sudah menunjukkan pop-up lagi ya, bahwa walaupun sudah dilakukan filtering ya, attacker masih tetap bisa mencari celah ataupun mengakali ya dengan melihat source code ya. Attacker masih bisa melihat celah nih ya di bagian bagian name tadi itu hanya dilakukan filtering untuk script saja ya. Jadi apabila kita menginputkannya script atau payload seperti ini, maka akan timbul pop-up seperti ini, seperti itu. Nah, attacker jadi misalnya mau melakukan modifikasi seperti saya tadi ya, melakukan modifikasi pada client side validation seperti itu. Oke, lanjut. Di sini kita bagian step 3 ya. Step 3 itu kita tes untuk melakukan level di medium yaitu SSS slot. Nah, kita reset database dulu ya biar tidak selalu keluar pokoknya. High, oke. Nah, pada level high sanitasinya lebih ketat nih ya. Kita akan tes pada view source ya, menunjukkan. Nah, di bagian view source ya, menunjukkan ada preclex ini, replace ya, dengan regex cache. Oh, jadi sehingga ini variasi hurufnya tidak bisa lolos sama sekali ya. Jadi ada yang namanya variasi cache insentif ya, regex cache insentif seperti ini. Dan ini juga sudah ada HTML spesial bagian message. Nah, tapi dari sini kita masih bisa nyimpulin nih, memang masih ada celah ya. Celahnya apa? Yaitu filter ini hanya fokus pada bagian script saja. Maka saya coba akan menggunakan sebuah pilot dengan tag SFG ya. Sebenarnya tadi di bagian access reflected saya menggunakan image. Di sini saya akan melakukan SFG. SFG yaitu onload ya. Oh, di sini kita inspect lagi. Bagian mana? Bagian teks ya. Lalu di bagian bagian ini. Oke, sudah kita edit 100 ya. Onload ya, alert. Jadi kita buka pesannya lagi. Oops. Seperti ini, you are hacker. Setelah itu selesai, coba kita tes di sini. Oke, salah sepertinya. SFG ya, onload. Oops. Sini. Onload. Kita buat alert. You are seperti itu ya. Bagian ini kita tes message-nya ya, dengan follow seperti itu. Ini bagian apa nih? Ini stop. Batas diri. Coba kita tes di bagian panduannya. Ada form pilot embedded. Oh, di bagian ini ya, di bagian message. Halo gitu ya. Bagian namanya halo, di sini kita buat SFG. Kita buat onload. Ya, alert. Kalau kita buat salah tadi.
copy deh. Oh, ini ya. Karena itu sudah dilakukan filtering ya pada bagian message. Di sini, coba kita selanjutnya jadi ini expect kita paste ya. Halo ya. Oh, I see. Jadi kita hanya mengeditnya di bagian message seperti itu ya. Belum ya? Wait. Oke. Oh, ini ya. Not use the underscore to replace space. Use the underscore. Oh, dia itu jadi memfilter spasi ya. Jadi ada filtering spasi yang ketat seperti itu. Jadi halo ya, bagian ini kita lihat untuk bagian return name ya. Di bagian ini itu di bagian level height ini memang dilakukan filter yang cukup ketat ya. Jadi dia memfilter spasinya juga. Kita kaliin dengan underscore seperti ini. Jadi di sini kita kasih halo, maka book. Jadi pop-up sudah muncul kembali ya. Jadi pop-up itu akan disimpan pada database. Misal kita refresh, maka pop-up akan muncul kembali. Tes lagi, pop-up akan muncul kembali seperti itu. Jadi kita lihat dulu nih di bagian resort. Di bagian ini bisa kita lihat ya, bahwasanya dia juga melakukan sanitasi spasi juga ya, di bagian input name seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk store iframe exploit. Nah, kita akan coba exploit dengan payload seperti ini. Kita lihat ya. Kita akan lihat untuk di bagian ini juga ya, hasilnya tetap menampilkan situs lain. Coba kita tes situs lain. Di sini akan menampilkan situs lain dengan attacker menyelipkan sebuah script untuk menampilkan situs lain di bagian ini ya. Nah, ini kita reset dulu. Nah, bagian terakhir kita akan melakukan store cookie stealing exploit ya. Jadi terakhir saya akan mencoba payload ini. Bagian ini saya akan menggunakan script, yaitu script alert ya. Dokumen buka domain script. Oke. Isi store VBA low. Oh, kita coba di bagian low ya, sorry. Oke. Buat script ya. Bagian ini. Nah, dia akan menampilkan cookie session dari DVWA ya. Bayangkan jadi jika payload ini dikirimkan ke server attacker, maka cookie user bisa dicuri dan attacker bisa melakukan session hijacking ya, seperti itu. Nah, itu tadi adalah video hands-on dari saya. Jadi kesimpulan singkatnya dari lab kali ini kita bisa belajar ya, bahwa serangan XSS sangat berbahaya dikarenakan bisa
digunakan untuk melakukan eksploitasi dengan cara-cara yang sederhana, tetapi dampaknya sangat-sangat serius seperti itu. Oke, itu tadi adalah video hands-on dari saya. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.